Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan untuk kembali berkumpul dalam perkuliahan ini, meskipun secara daring. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi sohri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Selamat datang di perkuliahan kita hari ini. Pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya dasar. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa konsep dasar mengenai ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya dasar. Hari ini kita akan mendalami lebih jauh bagaimana ilmu-ilmu ini saling berkaitan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Saya berharap perkuliahan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kalian semuanya mengenai keterkaitan antara ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya dengan prinsip-prinsip Islam. Ini adalah bagian penting dalam membentuk wawasan yang holistik dan mempersiapkan kalian untuk dapat berperan aktif dalam masyarakat. Bagi sahabat-sahabat mahasiswa semuanya yang mengikuti melalui Zoom, silakan aktifkan mikrofon dan kamera jika diperlukan, dan untuk berdiskusi. Namun bagi yang menonton melalui platform YouTube, kalian bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar dan saya akan mencoba menjawab di akhir perkuliahan. Jangan lupa kolom komentar juga berfungsi sebagai absensi. Ada dua absensi, yaitu melalui like, tekan tombol like-nya, kemudian kolom komentar, juga subscribe-nya hanya sekali saja. Kalau kemarin sudah subscribe, tidak perlu subscribe lagi ya, karena akan membatalkan dari sistem itu, absensinya terbatalkan dari sistem itu sendiri. Kolom komentar tersebut diisi dengan format nama, asal prodi, kemudian semester, dan katakan hadir. Bila ada pertanyaan silakan tambahkan pertanyaannya dan saya akan menjawab di akhir perkuliahan. Jangan ragu, yang penting untuk bertanya, memberikan pendapat, memberikan saran, karena perkuliahan ini akan lebih bermakna jika kita dapat berbagi dan berdiskusi bersama. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita bahas nanti. Juga memberi kemudahan dalam setiap langkah kita, serta memberi keberkahan dalam belajar dan beraktivitas. Baik teman-teman semuanya, ini pembuka perkuliahannya. Langsung saja kita ke materi setelah yang berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi kita di pertemuan kedua melalui platform YouTube. Hari ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung ke materi setelah dibuka pembukaan kuliah tadi. Kajian kita di pertemuan kedua ini tentang integrasi sains dan teknologi dalam pendidikan Islam modern, atau ini masuk di kategori ilmu alamiah dasar, di mana kajian kita akan membahas tentang hubungan sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran agama dan harmonisasi ilmu alam dengan pendidikan Islam. Integrasi sains dan teknologi dalam pendidikan Islam modern atau IAD
ini merujuk pada upaya untuk menyatukan ilmu pengetahuan antara sains dan teknologi dengan ajaran Islam dalam konteks pendidikan yang berkembang saat ini. Tentu ini memiliki sebuah tujuan, yaitu agar pendidikan Islam dapat relevan dengan tantangan zaman modern dan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang saat ini, sambil tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam. Integrasi merupakan proses penyatuan atau penggabungan berbagai bidang ilmu termasuk sains, kemudian teknologi dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang dalam konteks ini pendidikan Islam tidak hanya mencakup ilmu agama saja, tapi juga pengetahuan yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Sekarang kita kupas tentang sains dan teknologi. Sains dan teknologi merupakan ilmu pengetahuan alam seperti matematika, fisika, kemudian biologi, serta teknologi yang mencakup perangkat, sistem, dan proses yang memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Selanjutnya, pendidikan Islam modern. Ini berorientasi pada pendidikan yang terletak pada nilai-nilai Islam, namun tetap responsif terhadap kemajuan zaman, termasuk dalam penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana pendidikan ini memberikan penekanan terhadap pentingnya pengembangan akhlak, keimanan, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Tentunya semuanya memiliki tujuan dan manfaat saat diadakan integrasi antara sains dengan teknologi dalam pendidikan Islam. Yang manfaat pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang dimaksud di sini yaitu dengan menggabungkan sains dan teknologi dalam kerangka nilai-nilai Islam, pendidikan bisa lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan global. Tujuan dan manfaat yang kedua yaitu menyelaraskan iman dan ilmu. Salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah untuk meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan ajaran agama, tetapi malah bisa dipergunakan untuk memperbaiki kehidupan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan dan manfaat yang ketiga yaitu menghasilkan generasi yang kompeten. Antara integrasi ini berupaya mencetak generasi muslim yang tidak hanya memahami agama dengan baik, tapi juga memiliki keterampilan di bidang sains, teknologi, serta mampu mengimplementasikan keduanya untuk kebaikan umat. Nah, secara keseluruhan, ilmu alamnya dasar mengharuskan adanya pendidikan yang mempertemukan antara nilai-nilai spiritual dan pengetahuan praktis untuk menciptakan individu yang unggul secara intelektual, moral, dan sosial, sehingga memiliki keterkaitan antara sains, teknologi, dan pendidikan Islam, yaitu terletak pada prinsip bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk memajukan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana Islam telah mendorong umatnya untuk mencari ilmu baik dalam agama, hal agama maupun duniawi, yaitu bertujuan untuk kemaslahatan umat. Sebagai contohnya, di mana di bidang sains misalnya, ini penemuan dalam bidang medis seperti vaksin atau teknologi pengobatan itu bisa diterapkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dalam distribusi dan menghindari eksploitasi. Kemudian contoh ringkas dalam teknologi misalnya, di mana penggunaan teknologi dalam pendidikan serta aplikasi dalam pembelajaran berbasis internet itu telah memungkinkan pendidikan Islam dapat diakses lebih luas tanpa mengabaikan ajaran moral dan etika Islam. Nah, dengan mengintegrasikan keduanya, pendidikan Islam dapat menciptakan generasi yang tidak hanya paham agama, tapi juga terampil dan berdaya saing di dunia teknologi dan sains. Hingga hubungan antara sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam sangatlah erat, karena ketiganya berinteraksi dalam rangka mencapai kemajuan yang bermanfaat bagi umat manusia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh Islam. Sains dan teknologi merupakan alat untuk memahami dan memanfaatkan alam semesta, sementara nilai-nilai Islam memberikan petunjuk dalam menggunakan alat-alat ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran
agama. Sekarang bagaimana sih sains dalam Islam hubungannya itu seperti apa? Nah, seperti itu ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik karena di dalam Islam sains dipandang sebagai cara untuk memahami ciptaan Allah dengan menggali tanda-tanda kebesarannya, di mana Al-Quran dan hadis banyak memberikan dorongan untuk mencari ilmu, termasuk ilmu alam yang bisa digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Kemudian pengetahuan ilmiah dianggap sebagai bagian dari ibadah karena dapat memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maknanya adalah bahwa pencarian ilmu sebagai ibadah, bahwasanya Allah telah memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu karena dengan ilmu kita bisa lebih mengenal Allah dan ciptaannya. Pengetahuan sains telah membantu kita memahami hukum-hukum alam yang telah ditetapkannya. Dan keselarasan, makna yang kedua adalah keselarasan dengan prinsip tauhid, karena ilmu sains dapat memperdalam pemahaman kita tentang kesatuan dan kebesaran Allah dengan melihat bagaimana setiap ciptaan berfungsi dalam keteraturan yang sempurna. Sebagai contoh, penemuan dalam bidang astronomi, kemudian biologi atau fisika yang menunjukkan betapa teraturnya alam semesta dapat memperkuat iman seseorang akan keberadaan Sang Pencipta. Seperti itu. Baik, kalaupun ada pertanyaan, silakan ditanya melalui kolom komentar. Saya akan jawab nanti di akhir perkuliahan. Oke. Sekarang teknologi dengan Islam hubungannya bagaimana? Nah, ini. Jadi kita kupas per kalimat, kita kupas per bahasa, kita kupas satu persatu supaya ini menjadi sebuah keilmuan yang memiliki substansi ya. Teknologi dan Islam ya. Teknologi adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Dalam Islam, teknologi harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, bukan untuk merusak atau mengeksploitasi alam atau makhluk hidup lainnya. Nah, teknologi harus sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan, kemudian tanggung jawab sosial dan menghormati hak-hak individu. Nah, ini tentunya memiliki makna di mana yang pertama penggunaan teknologi untuk kemaslahatan umat. Ya, maknanya itu bahwa teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Tetapi harus selalu ingat bahwa teknologi tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, maknanya adalah tentang etika dalam teknologi, di mana teknologi harus dikendalikan dengan norma-norma Islam agar tidak merusak moral atau menciptakan ketidakadilan. Itu tidak boleh. Nah, misalnya dalam pengembangan teknologi informasi ya, perlu ada sebuah perhatian terhadap masalah etika seperti privasi, hak asasi manusia, dan penyalahgunaan teknologi. Seperti contoh nih, teknologi medis seperti pengobatan atau vaksin yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia sangat dihargai dalam Islam. Namun, penggunaan teknologi untuk tujuan yang merusak seperti senjata nuklir atau teknologi yang dapat merusak lingkungan itu tentu tidak diperbolehkan. Sekarang kita cari sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam. Nah, ini hubungannya bagaimana? Sains, teknologi, kemudian nilai-nilai Islam. Nah, nilai-nilai Islam itu menjadi sebuah pedoman dalam menerapkan sains dan teknologi, di mana Islam telah memberikan arah tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umat manusia dan menjaga keseimbangan alam. Nah, dalam Islam segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan niat yang baik untuk tujuan yang halal atau yang dibolehkan oleh agama. Nah, ini memiliki makna tentunya. Yang pertama, makna sosial dan moral. Artinya ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya digunakan untuk membawa manfaat sosial, mengurangi penderitaan, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, dengan kata lain, kemajuan ilmiah dan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran moral dan tanggung jawab sesama. Nah, sekarang makna yang kedua, keadilan dan kemaslahatan umat. Nah, artinya apa? Bahwa sains dan teknologi yang berkembang harus dipastikan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa ada eksploitasi atau ketidakadilan. Nah,
Dalam hal ini, Islam mengajarkan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan penggunaan teknologi untuk kesejahteraan umat. Sebagai contoh nih, penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Ini berfungsi untuk memperluas akses pendidikan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta penggunaan sains dalam pertanian untuk meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan dan ramah lingkungan yang tidak merusak bumi. Baik, sekarang sebetulnya nilai-nilai Islam itu ada berapa dalam penggunaan sains dan teknologi? Oke, kita jawab. Beberapa nilai utama yang relevan adalah, yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah menjaga bumi dan isinya menggunakan teknologi yang bijak. Yang kedua, keadilan, di mana teknologi dan sains harus digunakan untuk kepentingan umat manusia secara adil dan merata. Yang ketiga, kejujuran, di mana dalam sains dan penelitian teknologi, kejujuran sangat penting. Tidak boleh ada manipulasi atau kebohongan yang bisa merugikan orang lain. Kemudian yang keempat, manfaat dan maslahat. Artinya bahwa penggunaan sains dan teknologi harus untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kerusakan. Nah, secara menyeluruh, bahwa sains dan teknologi dalam Islam seharusnya tidak dipandang terpisah dari ajaran agama. Kenapa? Karena keduanya dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika Islam seperti keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Nah, dengan begitu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa manfaat yang besar bagi umat manusia tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Nah, sekarang pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran agama. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa pemanfaatan teknologi digital merujuk pada penggunaan alat atau platform digital seperti internet, aplikasi, situs website, media sosial, dan perangkat elektronik lainnya untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama, baik dalam bentuk materi teks, audiovisual, YouTube, maupun interaktif lainnya. Nah, teknologi digital ini memungkinkan pengajaran agama dilakukan secara lebih efisien, lebih luas, dan lebih fleksibel tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Dan tentunya ini memiliki keterkaitan. Kenapa? Karena kemajuan zaman dan kebutuhan belajar agama di dalam teknologi digital itu menyarankan sebuah pendekatan dalam pembelajaran agama yang lebih relevan dengan zaman modern. Kenapa? Karena generasi muda yang lebih terpapar atau yang lebih populer oleh teknologi akan lebih mudah terhubung dengan pembelajaran agama jika pendekatan tersebut memanfaatkan alat digital. Nah, oleh karena itu, keterkaitan bagaimana teknologi digunakan untuk memudahkan dan memperkaya belajar agama adalah mempercepat proses penyampaian informasi dan memberikan kemudahan akses ke berbagai sumber ajaran agama itu sendiri. Kemudian keterkaitan yang kedua, yaitu peningkatan aksesibilitas dan penyebaran ilmu, di mana teknologi digital merupakan fasilitas pembelajaran agama dengan memberikan akses yang lebih luas ke berbagai sumber ilmu, terutama ilmu agama, baik dalam bentuk video, artikel, kursus, daring, hingga aplikasi mobile yang mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, dan sebagainya. Nah, ini meningkatkan kemampuan umat untuk mengakses ilmu agama secara lebih mudah dan cepat di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga tentang pengintegrasian ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, teknologi digital juga memungkinkan integrasi pembelajaran agama dengan bidang pengetahuan lainnya. Misalnya menggunakan video pembelajaran yang menggabungkan kajian agama dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Nah, sebagai contoh nih, contoh pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran agama. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi Al-Quran digital ya, aplikasi mobile seperti Ayat, Quran Majid, atau Al-Quran Companion yang memungkinkan umat Islam untuk membaca, mempelajari, menghafal Al-Quran dengan fitur tambahan seperti tafsir, terjemah, serta latihan menghafal atau hafiz secara interaktif. Hafiz ya, secara interaktif. Nah, kemudian contohnya lagi adalah platform pembelajaran daring seperti course,
Zoom meeting, kemudian Google Meeting itu dapat digunakan untuk mengadakan kelas daring mengenai studi agama Islam, termasuk pembelajaran Al-Quran, hadis, sejarah Islam, fikih, dan platform ini memungkinkan pengajaran yang lebih fleksibel dan dapat diakses oleh siapa saja dari berbagai belahan dunia. Nah, media sosial dan video seperti ustadz dan ulama dapat memanfaatkan YouTube atau Instagram untuk berbagi ceramah agama dalam bentuk video yang dapat ditonton oleh ribuan orang di seluruh dunia. Nah, ini memungkinkan umat muslim untuk mendapatkan ilmu agama secara praktis dan mengikuti ceramah dari rumah. Kemudian nih, ada lagi sekarang itu lagi viral ya, podcast agama. Nah, di mana podcast berbasis agama ini diproduksi oleh beberapa lembaga ataupun individu yang memberikan kesempatan bagi umat untuk mendengarkan kajian agama kapan saja. Beberapa contoh adalah podcast tentang tafsir Al-Quran, kemudian penjelasan hadis, atau diskusi mengenai etika dan moral dalam Islam yang dapat diakses melalui aplikasi seperti Spotify atau Apple Podcast dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah mohon maaf, sedikit trouble tadi ya, mohon maaf, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah e-book atau artikel agama, di mana di situ sudah terdapat berbagai buku agama secara digital ya, kemudian tafsir dan artikel ilmiah tentang Islam. Kini dapat ditemukan dalam platform-platform digital dan situs-situs seperti islamicbookstore.com atau aplikasi pembaca e-book lainnya seperti Kindle, kemudian Google Book, dan ini tentu memudahkan umat Islam untuk mempelajari agama tanpa harus membeli buku fisik. Nah, tentunya ini merupakan pemanfaatan teknologi digital ya, yang memungkinkan pembelajaran agama menjadi lebih mudah diakses, lebih cepat disebarluaskan dan lebih interaktif. Nah, tentunya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, maka teknologi digital bisa menjadi alat yang sangat dominan, alat yang sangat berguna untuk memperkaya pemahaman umat Islam tentang agama sambil tetap berpedoman pada ajaran-ajaran yang benar. Sekarang harmonisasi ilmu alam dengan pendidikan Islam. Nah, ini tentunya terjadi harmonisasi di sini. Kenapa? Karena ilmu alam dengan pendidikan Islam itu merujuk pada upaya yang menyatukan dan menyelaraskan tentang pemahaman tentang ilmu pengetahuan alam atau yang disebut dengan sains dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, ini berarti mengintegrasikan pengetahuan ilmiah seperti fisika, biologi, matematika dengan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, sehingga keduanya saling mendukung dan tidak bertentangan tentunya. Nah, dalam perspektif ini, ilmu alam dipandang sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus dipelajari untuk memahami kebesarannya. Sekarang kita kaitkan keterkaitannya pemahaman Allah, pemahaman alam semesta sebagai ciptaan Allah ya, keterkaitannya. Nah, di dalam Islam, alam semesta termasuk segala bentuk ilmu pengetahuan alam dipandang sebagai ciptaan Allah yang harus dipelajari dengan rasa syukur dan penghormatan terhadap kebesarannya. Oleh karena itu, mengajarkan ilmu alam dalam konteks pendidikan Islam berarti mengaitkannya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman yang telah dilakukan sesuai dengan kehendak Allah melalui pemahaman alam. Kemudian ilmu alam sebagai ibadah. Nah, di dalam Islam mencari ilmu adalah bentuk ibadah. Dengan demikian, mempelajari ilmu alam dianggap sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena proses memahami hukum-hukum alam yang tercipta dengan begitu teratur dan menakjubkan adalah salah satu cara merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penerapan etika Islam dalam sains ya. Nah, pendidikan Islam memberikan pedoman etika dalam menerapkan ilmu alam, baik dalam penelitian maupun penggunaan teknologi. Prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral dapat diintegrasikan dalam pengajaran sains. Tentu ini untuk memastikan bahwa ilmu tersebut digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi umat Islam, umat manusia, dan tidak disalahgunakan. Sekarang kita ambil contoh keterkaitan dan harmonisasi antara ilmu alam ya dengan ilmu Islam.
Yang pertama kita ambil saja ilmu fisika dan akhirat, kita kaitkan sekarang. Ya. Ilmu fisika itu mengajarkan tentang hukum-hukum alam seperti gravitasi, energi, dan hukum gerak. Nah, sekarang di dalam Islam, pemahaman tentang hukum-hukum ini bisa memperdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang telah menciptakan alam semesta dengan begitu teratur. Nah, maknanya di sini bahwa mempelajari fisika dalam pendidikan Islam dapat menumbuhkan rasa takjub dan kagum atas kebesaran Allah yang menciptakan hukum alam semesta. Dalam konteks ini, fisika bukan hanya dipelajari untuk tujuan duniawi saja, tapi juga sebagai bentuk pengagungan terhadap Sang Pencipta. Yang kedua, biologi, ya, dan keajaiban ciptaan. Sebagai contoh nih, ilmu biologi yang mempelajari kehidupan dan makhluk hidup dapat dipelajari dalam konteks Islam dengan menekankan pentingnya menjaga ciptaan Allah seperti kelestarian lingkungan, perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan, serta pemeliharaan kesehatan manusia. Maknanya bahwa dalam Islam mempelajari biologi mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan menjaga kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, hal ini tentu selaras dengan ajaran Islam yang mendorong umat manusia untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keseimbangan alam. Kita ambil contoh yang ketiga, yaitu matematika dengan ketertiban alam. Sebagai contoh, matematika sering kali dilihat sebagai ilmu yang abstrak. Sebenarnya dapat digunakan untuk menggambarkan keteraturan alam semesta seperti dalam perhitungan orbit planet atau pola pertumbuhan organisme. Nah, maknanya di sini dalam perspektif Islam, keteraturan yang ditemukan dalam matematika bisa dilihat sebagai salah satu bukti kebesaran Allah yang menciptakan alam dengan ketelitian dan kesempurnaan yang luar biasa. Nah, pendidikan matematika yang dihubungkan dengan Islam mengajarkan kita untuk menghargai dan merenungi tentang ciptaannya yang teratur. Sekarang, antara teknologi dan tanggung jawab moral. Sebagai contoh, penggunaan teknologi modern seperti internet, media sosial harus dikendalikan dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh Islam seperti menjaga kehormatan, tidak menyebarluaskan kebohongan, tidak menebarkan kebencian, dan tidak menyalahgunakan pengetahuan untuk tujuan merugikan orang lain. Maknanya di sini, mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan Islam berarti mengajarkan untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan, kebenaran, dan manfaat bagi umat manusia. Oke, sekarang keterkaitannya dengan kurikulum pendidikan. Sebagai contoh, di beberapa sekolah Islam antara mata pelajaran sains, ya dalam hal ini kita ambil contoh fisika, biologi, kimia, matematika, ya itu diajarkan menyertakan diskusi tentang hubungan ilmu tersebut dengan ajaran Islam. Misalnya saat mempelajari ekosistem atau ekologi, guru dapat mengkaitkan topik tersebut dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga bumi dan tidak merusak alam. Nah, maknanya di sini bahwasanya kurikulum pendidikan yang menggabungkan sains dengan ajaran-ajaran Islam memberikan wawasan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya untuk pengembangan teknis, tapi juga harus bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan moral dan etika Islam. Seperti itu. Baik, teman-teman semuanya. Dengan demikian, novelty ataupun kebaruan dari apa yang telah kita kaji saat ini dalam konteks ini merujuk pada upaya menciptakan sinergi yang lebih dinamis antara sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam yang tidak hanya melihatnya sebagai dua bidang yang terpisah, tapi justru berusaha menggabungkan keduanya untuk membentuk sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman modern, tetap berpegang pada prinsip moral dan etika Islam sehingga dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung pembelajaran agama, ya. Dimana telah dikaji tadi bahwasanya hubungan sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam membuka perspektif baru bahwa sains dan teknologi bukanlah entitas yang bertentangan dengan agama. Titik. Nah, melainkan keduanya bisa dipandang sebagai alat untuk memahami dan mengapresiasi ciptaan Allah. Nah, integrasi ini menekankan bahwa sains dan teknologi dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital telah membawa revolusi
dalam cara pembelajaran agama yang dilakukan. Kenapa? Karena teknologi tidak hanya memfasilitasi akses informasi lebih luas, tapi juga menyediakan platform yang interaktif, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa di era digital. Kemudian harmonisasi tentang ilmu alam dengan pendidikan Islam bukan hanya sekedar menggabungkan sains dan agama, tapi justru menyusun pendekatan baru yang interaktif untuk mengajarkan ilmu alam seperti fisika, biologi, kimia, matematika, dan lain-lain. Nah, dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini menekankan bahwa pengetahuan ilmiah harus dilihat dalam konteks spiritual dan bahwa keduanya tidak bertentangan melainkan saling melengkapi untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik, seperti itu. Kemudian dalam ilmu alamiah dasar adalah menciptakan model pendidikan yang komprehensif di mana sains, teknologi, dan nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan secara terpisah tapi diintegrasikan secara harmonis dan saling mendukung. Nah, dengan cara ini ya, pendidikan Islam modern dapat menjawab tantangan zaman dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama sekaligus pemanfaatan kemajuan teknologi dan pengetahuan ilmiah untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas dalam sains, teknologi, tapi juga bijaksana dan beretika dalam menerapkannya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, dalam hal ini hubungan antara sains, teknologi dengan pendidikan agama Islam, ya, bahwasanya integrasi sains dan teknologi dalam pendidikan agama Islam telah menciptakan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan bukan hal yang terpisah dari ajaran agama. Dalam Islam, ilmu dianggap sebagai jalan mengenal Allah dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, sains dan teknologi harus dipahami sebagai bagian dari tugas untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan perintah Allah. Contohnya, ketika mempelajari sains seperti astronomi, siswa dapat diajarkan untuk memahami alam semesta sebagai bukti kebesaran Allah. Nah, ini tentunya memperkuat iman sambil memberikan pemahaman ilmiah yang lebih mendalam tentang fenomena alam seperti gerhana matahari, gerhana bulan, pergerakan planet. Ya, dalam pembelajaran agama, fenomena alam ini dapat dilihat sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah. Sekarang kita kaitkan dengan manajemen pendidikan Islam. Ya, bahwasanya manajemen pendidikan Islam yang efektif harus mampu mengelola sumber daya sains dan teknologi untuk mendukung pengajaran agama dengan cara modern dan relevan. Kenapa? Karena memanfaatkan teknologi dalam manajemen pendidikan Islam berfungsi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran agama. Sebagai contoh, penggunaan platform digital untuk mengelola jadwal, mengelola tugas, dan ujian secara online dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan agama Islam serta memudahkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Sekarang bila dikaitkan dengan PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, tentunya guru Madrasah Ibtidaiyah perlu memahami pentingnya mengintegrasikan sains dan teknologi dalam pengajaran agama. Hal ini akan membantu mereka untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih interaktif dan menarik bagi anak-anak. Sebagai contoh, guru menggunakan aplikasi pembelajaran digital untuk mengajarkan materi seperti sejarah Islam, adab, atau Al-Quran secara lebih kreatif. Misalkan menggunakan video pembelajaran atau alat-alat peraga digital untuk menjelaskan kisah-kisah menarik para nabi atau mengajarkan cara-cara sholat dengan animasi yang menarik. Nah, makanya pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran agama, kemudian untuk manajemen pendidikan Islam, kemudian untuk pendidikan guru madrasah ibtidaiyah telah menimbulkan harmonisasi, keterkaitan, ya. Karena kenapa? Karena masing-masing saling menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi, ketiganya saling melengkapi. Antara sains, teknologi, dan pendidikan itu saling melengkapi. Kenapa? Karena ilmu alam dan teknologi dapat membantu menjelaskan, memperdalam pengetahuan agama, sedangkan nilai-nilai Islam memberikan panduan moral dan etika dalam penerapan ilmu pengetahuan sebagai guru. Dan pendidikan agama Islam harus mengakomodasi perkembangan sains dan teknologi agar dapat menghasilkan generasi yang berilmu dan
berakhlak. Sedangkan di dalam manajemen pendidikan Islam perlu merancang kurikulum interdisipliner, mengintegrasikan ilmu alam dengan pendidikan agama, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Baik, sejauh ini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Dan keterkaitan antara sains, teknologi, dan pendidikan Islam harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Dalam konteks pendidikan Islam, sains dan teknologi dapat memperkaya pemahaman agama, sementara pendidikan Islam memberikan arah dan nilai-nilai moral dalam pemanfaatannya, di mana manajemen pendidikan Islam juga harus memastikan bahwa kedua bidang ini terintegrasi dengan baik. Dan di dalam guru madrasah ibtidaiyah memiliki peran penting dalam menghubungkan ke dunia ilmiah dan agama bagi siswa mereka, menciptakan generasi yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga beretika dan berakhlak mulia. Baik teman-teman, sahabat-sahabat semua yang berbahagia hari ini, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang apik, pembelajaran yang bagus untuk kita semuanya dan keberkahan. Dan semoga waktu kita yang telah kita luangkan untuk belajar dalam kuliah ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya dasar ini menjadi investasi berharga yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti setiap detik yang kita habiskan dengan ilmu, dengan rezeki yang berlipat-lipat, dipanjangkan umur, dalam kesehatan yang sempurna, dan diberikan kebahagiaan yang tiada tara. Dan semoga keluarga kita selalu diberkahi dengan keharmonisan, sakinah, mawaddah warahmah, serta hidup penuh cinta dan kasih sayang. Dan semoga segala usaha kita mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini saja perkuliahan kita di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan ini merupakan dampak yang positif. Jangan lupa absensi di kolom komentar, tombol like-nya ditekan, baru isi kolom komentarnya. Jangan terbalik, nanti terlupakan ya. Dengan formatnya di kolom komentar itu nama, asal prodi, semester, seperti itu. Terus katakan hadir. Jika ada pertanyaan tambahan silakan disampaikan di kolom komentar, saya akan menjawabnya ya. Lalu bila melihat video-video yang lain seperti sejarah Islam modern, boleh absen tambahan nggak apa-apa, masukkan di situ komentar nggak apa-apa. Itu untuk memodifikasi jaminan kalian di penilaian nanti agar mendapatkan nilai yang terjamin, insya Allah bisa mendapatkan A, karena selalu penasaran dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan, tapi nggak punya rasa penasaran sama sekali, ada apa dengan ini mahasiswa, kan begitu. Karena seorang ilmuwan, seorang mahasiswa harus punya rasa penasaran untuk selalu belajar, meskipun itu bukan tahapannya, tapi boleh dan diperbolehkan sekali untuk mengetahuinya. Makanya isilah absensi dimanapun di channel YouTube tersebut, boleh isi absen di yang bukan mata kuliah kita, tidak apa-apa, boleh, silahkan komentar, silahkan absen, silahkan ditanyakan, saya akan tetap bisa menjawab. Dan marilah kita terus berdoa dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang bermanfaat bagi orang lain, dan yang selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.